Kini mati. Mic-nya, oh hidup. Bu Sofi, waalaikumsalam. Sehat Bunda? Sakit. Alhamdulillah. Jadi yang otak kiri Bunda menghendaki jawaban yang jujur. Jawaban apa adanya jujur kalau yang otak kiri. Apapun pertanyaannya anaknya. Misalnya gini pertanyaannya. Bunda lagi bertengkar sama ayah ya. Itu kan pertanyaan simpel, tapi dia menghendaki jawaban Jadi Bunda, anak otak kiri ketika dia melihat biasanya bundaku sampai ayahku kalau di meja makan itu ngobrol. Iki kok menang-menangan. Itu udah dicatat dalam otaknya dia. Biasanya sholat jamaah kok iki sholatnya dewe-dewe. Itu jadi catatan yang kedua. Begitu dia lihat catatan yang ketiga, begitu duduk di ruang tamu, kok diem-dieman lihat HP sendiri-sendiri. Dia lihat arah lirikannya. Oh, nggak mau ngelirik ayah Bunda. Berarti dia langsung tanya, Bunda lagi bertengkar sama ayah. Itu dia melakukan konfirmasi Bunda. Bukan sekedar pertanyaan. Secerdas itu anak otak kiri. Jadi kalau Bunda jawabnya, kamu kepo. Itu tanpa Bunda sadari, Bunda langsung ngomong, oh kamu bohong. Ngajarin dia untuk bohong. Jadi saya ngajari bohong siapa? Sederhana itu Bunda. Karena otak kiri itu. Ketika Bunda nggak memberikan jawaban yes or no, tengah-tengah jawabannya bohong Bunda. Tambah di mulut namanya, bohong mana? Gitu. Jadi secara tidak langsung otak kiri itu menghendaki jawaban yang jujur apa adanya. Jadi kalau Bunda tidak tahu jawaban dari pertanyaannya si anak, ini caranya komunikasi ya. Ya katakan saja, maaf yo nak, ayah Bunda belum tahu jawabannya. Yo ayo kita cari jawabannya sama-sama. Mending jawab seperti itu daripada jawab ngawur. Daripada jawabnya bohong gitu. Sok-sokan tahu padahal lu ora ero. Suatu saat anak tahu jawaban sebenarnya, maka dia nggak percaya maneh karo bundanya. Itu problemnya nanti di sana ke depannya. Nah, kalau yang otak kanan satu ya. Kalau yang otak kanan itu pola komunikasi dengan metode cerita. Jadi dengan pola bercerita. Nggak bisa jawaban pendek. Kalau otak kiri jawaban pendek masih bisa, yang penting jujur. Kalau otak kanan jawabannya harus panjang ya Bun. Jawabannya harus muter-muter bercerita gitu. Nah, kalau bercerita sama otak kiri pun diterapkan boleh. Bercerita itu berhadapan bahu sama bahu. Jadi ojo miring ambil goreng tempe. Ya wis cerita ambil goreng tempe iki, Bu. Selate meneh gosong lho. Itu Bunda enggak menghargai, enggak ngeregani. Padha mbek aku misalnya HP enggak tak taruh, bolak-balik aku lihat ada apa enggak ya. Lah itu kan enggak menghargai. Sama anak-anak juga. Itu asupan psikisnya begitu. Dia merasa dihargai ketika sama Bunda sama ayahnya cerita berhadapan seperti ini. Gitu. Itu juga membangun percaya dirinya Bunda. Itu bagus juga. Itu ya polanya seperti itu, bercerita, berhadapan. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya ada gaya belajar. Gaya belajar yang tadi ya saya bahas yang sebelah kanan saya, yang visual. Visual itu berarti mata Bunda. Berarti apa yang dilihat oleh mata itu yang disimpan di dalam memori otaknya. Berarti butuh media yang bisa dilihat, yang menyenangkan mata. Apa itu medianya? Ya media warna-warni, ya media video, ya media gambar warna-warni. Jadi ketika menjelaskan sama anak-anak visual, contohnya, nah sikat gigi itu penting supaya giginya jadi putih bersih seperti ini. Tunjukkan gambarnya. Ngoten lho Bu maksudnya. Kalau giginya nggak rajin dibersihkan, jadinya ya bisa rusak seperti ini. Tunjukkan lagi gambar gigi rusak. Dia langsung paham. Ngoten lho Bunda. Nah kalau yang kinestetik ya apa Bang Yos? Yang kinestetik karena mereka suka, orang-orang yang suka praktek, mereka orang-orang yang suka dengan berkegiatan outdoor, mereka yang suka di lapangan, ya berarti ya dipraktekkan. Nah, sebentar jangan digosok dulu giginya. Kita kerok dulu, yo rodok menjijikkan, rodok menjijikan. Tapi itu cara berkomunikasinya ala kinestetik. Ketika Bunda, oh iki lho kotoran iki koyo ngene iki. Ya iki tempatnya bakteri. Nah, baru tunjukkan gambarnya. Ya ini akhirnya gigimu jadi rusak seperti ini. Oh, ngono, punya bayangan dia.
Daripada bunda nyereweti dari pagi sampai sore. Wes sikat gigi engko untune lho rusak. Enggak ada prakteknya kalau gambarnya. Mumet bunda padha mumete. Nah itu kan cara komunikasi selama ini yang bunda tidak pahami. Jadi akhirnya yo bundanya ngertine yo cerewet ngomong ae. Yo akhirnya anaknya nggak paham, bundanya yo senewen. Nah, itu yang terjadi bunda. Jadi kinestetik suka apa? Praktek. Kinestetik itu yang ini loh bunda. Ini loh. Motorik kasar yang ini bunda. Yang ini motorik kasar. Kinestetik. Nah ini motorik kasar. Yang ini yang untuk menulis namanya apa? Motorik halus bunda. Motorik kasar sama motorik halus beda. Kinestetik itu motorik kasar. Nah motorik halus itu melatihnya dengan menjimpit. Ya betul. Nah dengan menjimpit seperti ini. Menjimpitnya jangan benda sebesar ini. Menjimpit beras dikasih jenengan botol aqua ini diwarnai misalnya warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, berasnya juga diwarnai. Ayo yang warna kuning dimasukkan wadah warna kuning dijimpit. Nah ini latihan motorik halus seperti ini, latihan menulisnya. Latihan mengancingkan baju juga bisa, ngancingkan baju itu latihan motorik halus. Jadi untuk dia anak-anak kinestetik maupun visual itu menulisnya bisa bagus, bukan latihan menulis bunda. Latihannya simulasi menjimpit sama mengancingkan baju. Supaya apa? Supaya menyenangkan. Latihan menulis dengan menulis juga nyeneng no bunda. Keselok menulis ini. Anak kinestetik kalau dia menulis di tahap awal itu dia tahan nafas bunda. Makanya bahasanya dia apa? Capek bun. Lah nek bal-balan kok nggak capek? Iya dia nggak tahan nafas, bal-balan dia happy, motoriknya entah kenapa dia bisa jaga keseimbangan. Tapi kalau menulis dia capek karena tahan nafas. Capek makanya, gitu. Ceritanya itu begitu. Wis, mulai paham ya bun sampai sini ya. Jadi ini nih hal-hal yang simpel-simpel, kecil-kecil yang kadang bunda jarang memahami. Arek gak iso matematika diajari matematika, digorekno lesno guru. Ya sebenarnya itu pemahaman yang buat saya kurang tepat aja, nggak salah sih, cuman kurang tepat. Saya punya siswa bunda, nggak suka matematika. Saya ngomong seperti ini. Kalau ada yang anaknya SD ya, nggak suka matematika, saya ngomong begini. Kamu nggak suka matematika, sekarang cari benda di dalam tasmu yang ada angkanya. Cuman ada satu benda bunda yang ada angkanya. Apa itu bunda? Duit. Loh ya, leres nomor boten. Benda yang ada angkanya di antara tas-tasnya dengan di dalam tasnya dengan. Cuman ada satu benda yaitu duit. Matematika itu ngomong tentang duit. Saya ngomong gini sama anak ini. Nek kamu nggak suka matematika, berarti kamu nggak suka duit. Dia diem pertama. Nggak paham maksud saya. Ya berarti mulai besok aku tak bilang sama bundamu, nggak usah dapat sangu kamu. Karena kamu nggak suka duit. Loh, yuk gak ngono Bang Yos mulai mudeng. Yuk gak ngono Bang Yos, yuk ngono. Loh, enggak, bukan gitu maksudku. Pelajaran matematika. Apapun pelajaran matematika sama dengan duit. Kalau kamu gak suka matematika, ya berarti gak suka duit. Gak suka duit, ya mulai besok gak usah sangu. Beres toh. Dia bingung kan gitu. Sini ikut Bang Yos. Ini caranya memahamkan anak tentang matematika. Dirangsang dulu bunda. Karena matematika itu sama dengan duit, sama dengan kehidupan. Gampang toh. Ya saya bawa ke supermarket toh. Saya bawa ke supermarket nih, tak kasih duit 10.000. Dia nggak paham angka itu 10.000. Saya cuma ngomong gini, cari jajan, Bang Yos maunya kamu dapat 6 jajan. Dia nggak bisa ngitung. Dia gampang tanya aja ke kasirnya. Kalau ini boleh? Oh nggak bisa, ini cuma dapat 4. Oh ditukar aja. Oh menyenangkan ya ternyata. Oh matematika sama dengan duit sama dengan menyenangkan. Bunda paham? Dari nilai matematikanya, nggak suka nih matematika. Anak kelas 2 atau kelas 3 SD waktu itu. Sejak itu saya rutin nih bawa. Ayo, kemarin Bang Yus kasih duit berapa? 10.000. Sekarang tantangan lagi, tak kayak duit 20.000. Ayo cari benda. Berapa Bang Yus? Mulai mikir dia. Sekarang nggak boleh tanya ke kasirnya. Harus ngitung sendiri. Ya udah dia berusaha ngitung sendiri. 20.000 pakai HP-nya. Pakai HP boleh? Boleh. 20.000 dibagi berapa? Berapa jajan Bang Yos? 6 jajan, tetap PR-nya sama 6. 20.000 bagi 6. Dia lihat angkanya dia. Ternyata matematika itu mengasihkan. Paham ya Bunda? Akhirnya dari rangsangan seperti itu Bunda, sederhana seperti itu. Dia suka matematika sampai ngambil jurusan matematika, sampai juara matematika. Dan itu tingkatannya nasional Bunda.
Wis paham. Rangsangan jenengan yang nggak pas di tahap awal. Mek dikongkon tok ae arek digolekno guru ya senewen padha senewen nih Bunda. Nggak ngono carane. Buat belajar itu jadi menyenangkan. Kan gitu loh Bunda. Berpikirnya kreatif didik, keluar dari kerangka yang ada, ngono loh Bunda. Karena nggak kenal dengan matematika, nggak kenal dengan duit, yo akhirnya salah memahami. Nah, kalau udah saya perkenalkan dengan duit, saya perkenalkan dengan kata-kata yang namanya budget. Bukan ya dengan setiap kali tanya, "Hei Bunda, kan duit, kau satu dulinan, kan duit loh Bunda." Anak sekarang pinter loh, cerdas dia. Iya, duitnya Bunda nyene karek 10.000, tapi di ATM akeh. Loh pinter dia tahu. Bundanya sekarang pakai ATM, pakai QRIS bisa. Kan gitu Bunda. Jadi biasakan sama anak-anak pakai kata-kata budget Bunda. Loh. Budget Bunda, itu kan batasan. Akhirnya dari situ anak-anak saya, Papa punya budget berapa? Loh, kamu mau beli sepatu harga berapa? 600.000 Pak. Ya wes, gak apa-apa tak budgetnya 100.000. Berarti berapa bulan Pak? Ya kali no dewe. Berarti 6 bulan Pak. Iya. Makanya kalau sepatumu kamu mau beli sepatu, yo jauh-jauh hari ngasih tahu Papa supaya Papa bisa budget no. Ngono Bunda. Ngomongnya budget bukan nggak punya duit. Keren ngono loh Bunda. Anak kita juga punya batasan akhirnya. Gitu Bunda. Bocok bolak-balik ngomongin nek njopo, ngomongin kan duit iki lho. Tuku apa sih? Gak usah tuku macam-macam, kan duit. Gak keren blas nek wis ngono iku. Itu kan mensugesti diri Anda sendiri. Akhirnya gak duit temenan, bundane ya apa? Nah, bingung. Saya biasa aja Bunda. Kalau kamu. Tak minum sebentar. Saking semangatnya. Jadi itu baru gaya belajar Bunda. Terus auditori Bang, ya jangan lihat. Auditori rata-rata persentasenya di bawah 10%, bener? Ya berarti nggak usah terlalu banyak ngomong. Nggak paham anaknya jenengan. Berarti pakai bahasa gambar, omongan harus ditambah dengan gambar. Omongan harus ditambah dengan gerakan yang kinestetik gitu. Maksudnya begitu. Tapi nek ngomong tok yo anaknya nggak paham Bunda. Yang dipahami cuman apa sih Bunda ngomong apa? Akhirnya muncul kata-kata cerewet gitu. Kalau bahasa Jawa nih Bunda nyocot aja Bunda gitu. Muncullah kata-kata itu karena nggak paham bahasa Bunda. Bunda lo nak sudah ngomong sama kamu 10 kali. Kamu kok nggak paham-paham? Loh, memang nggak paham. Beda bahasa Bunda. Yang dipahami adalah kemarahannya Bunda, emosinya Bunda yang berlebihan. Nah, ayo lo. Wis wayahe ngaji lho. Wah, Bundane wis ngene-ngene. Wis wayahe ngaji lho, ndang budal ngono lho. Wis jam piro? Anake iya ya sik ta. Loh, alhamdulillah ngono lho Bunda. Lho Nak, gak apa-apa wis masuk telat, yang penting niat ya Nak. Heeh, lho ya wis ngono ae lho. Nyantai Bunda, di dalam walasan jenengan harus nyantai, enggak usah tegang. Rileks aja Bunda, pinter-pinter dewe. Nah, lihat yang di bawahnya Bunda, tipe kecerdasan. Tipe kecerdasannya nomor niku. Ada 8 tipe kecerdasan itu. Saya berusaha menyederhanakan sesuatu yang sebetulnya rumit di tipe kecerdasan itu. Tipe kecerdasan itu yang kita cantumkan di situ ada hanya 3 dari 8 yang kita anggap paling dominan. Gitu. Yang paling dominan. Yang paling dominan apa sih itu Bunda tulisannya? Yang garis merah apa? Logis matematis, yang visual logis matematis biasanya. Iya Bunda, betul. Logis matematis. Yang visual? Betul ya, logis matematis ya. Bukan berarti logis matematis itu anaknya suka dengan matematika, tapi cara berpikir sebab akibat. Logis yang tadi saya ngomongkan dulu Bunda. Otak kiri logis matematis itu anak-anak yang kritis memang, menghendaki segala sesuatu jawaban itu harus ada pada tempatnya. Ini paling senggol. Oke. Oke, jadi anak logis matematis, ya mereka idealis Bunda. Otak kiri itu otak-otak idealis. Otak kiri itu mereka orang-orang teoritis kan logis matematis itu. Jadi daya tangkapnya mereka visual itu, logis matematis maupun visual spasial, ketika di kelas itu mereka bisa nangkep
Apa yang diajarkan sama Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazahnya di kelas, itu 70% sampai 80% daya tangkapnya. Artinya, anak-anak ini itu ketika di rumah, mereka hanya mengulang 20% sampai 30%, betul ya? Lah ketika mengulang di rumah, jangan pakai metode seperti di sekolah. Ayo nak, diulang maneh, latihan soal maneh. Halo, mah, aku iki wis pinter. Aku wis dites dulu berapa kali ulangan di sekolah. Iki lho ulanganku untuk 100. Loh, yo gak apa-apa, diulangi meneh. Oh, iku bundane sing nemen. Lah nemen bundane wis ngono. Lah dia sudah tahu, dia bisa kok. Lah kok dikongkon ngulangi meneh. Lah iku masalah bundai. Lah ngapain? Tambah dicarikan guru les disuruh ngulang hal yang sama. Loh lah ngapain? Nah ini yang salah tangkap di sana. Ngomong logis matematis, daya tangkapnya 70%. Jenengan mengulangi berarti pakai apa Bang Yus? Yo pakai permainan tah. Jangan pakai teoritis. Permainan. Ayo kita main-main yuk. Ayo kita begini kasih tebak-tebakan, kasih apa kek. Yus, Bunda lihat aja permainan yang ada di YouTube ya, itu dipraktekkan di anak visual gitu. Jadi sehingga tidak membosankan Bunda belajarnya. Dia malas belajar itu karena itu ya Bunda metodenya ngono-ngono ae. Ya bosan anaknya. Nah, kalau kinestetik ya visual logis matematis maupun visual spasial tadi ya bisa pakai metode cerita jadi pakai permainan. Cara belajarnya begitu. Kalau yang kinestetik, yang body kinestetik, naturalis ada? Naturalis wonten? Di tipe kecerdasannya Bunda, apa? Bunyinya apa? Body kinestetik. Yang naturalis wonten? Ada naturalis. Body kinestetik ada yang di garis merah. Garis merah bunyinya apa Bunda? Body ya. Body kinestetik. Yang interpersonal wonten? Interpersonal, intrapersonal ada? Intra. Jadi body kinestetik itu berarti ya bodinya Bunda. Berarti anak kinestetik yang body kinestetik itu bukan belajar kalau di rumah, bermain Bunda. Bermain sambil belajar. Jadi biarkan dia bermain dulu, fokus sama permainannya, baru teoritisnya masuk. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Tapi jangan gini, mainannya dibereskan, mainannya diberesin, sekarang waktunya belajar. Sekarang waktunya ngaji. Loh, ya sudah tidak menyenangkan. Bun, yang menyenangkan kamu nih, yang menyenangkan buat Anda itu apa, Bun? Belanja? Jalan-jalan ke mall atau apa? Apa Bun yang menyenangkan? Ojo koro. Pura-pura gak ngerti bahasaku. Ayo, Bun. Belajar itu udah kata-kata yang gak disenangi sama semua orang, Bun. Belajar dengan cara seperti apa? Kinestetik. Kinestetik itu tadi dengan cara bermain. Nah, waktu belajarnya dia penangkapannya kinestetik bagus sekali. Ketika kapan? Ya dengan harus catat ini. Ini penting. 3 timing Bunda. Yang pertama pada saat mereka mau tidur. Itu daya tangkapnya bagus. Kita cuma punya waktu 10 sampai 15 menit. Yang membacakan siapa? Yo bundanya, bukan anaknya. Oh, si ngantuk-ngantuk ngene, dikon moco. Yo gak iso berarti bundanya yang membacakan. Dibacakan pertanyaan plus jawaban. Yo jadi tanya itu. Nah, bendera Indonesia itu warnanya apa? Hah? Warnanya bendera Indonesia, lambangnya negara Indonesia apa? Hah? Apa? Wes ngantuk-ngantuk, ya udah jawab aja, Garuda Pancasila. Benderanya warnanya merah dan putih, merah dan putih. Pinter, ngono ae lho. Wong godu ulangan kok. Dicontohi kan ya gak apa-apa. Ngoten lho, Bun. Nyantai aja. Itu ya waktu mau tidur. Yang kedua waktu bangun tidur. Diuyak-uyak di sininya. Habis gitu ya sambil ketip ini diulangi lagi pertanyaan itu plus jawaban. Murojaah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa murojaah aja. Yang murojaah ibunya atau ayahnya, ngoten lho Bun. Itu pun dibacakan ayat-ayat pendek nggak lebih dari 3. Nah, ayatnya ketawa deh mumet anaknya. Gitu ya Bun ya. Anak kinestetik cara belajarnya gitu. Gitu itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Sama yang ketiga adalah pada waktu di dalam kendaraan atau di atas sepeda motor, dimanapun ya.
Itu cara belajarnya kinestetik. Jadi pada waktu mau tidur, bangun tidur sama di atas kendaraan. Wes, Bunda murojaah aja ketika sambil perjalanan dari rumah ke sekolah. Makanya berangkatnya ojo ke susu. Berarti rings waktunya anak-anak kinestetik itu Bun, itu bisa 3 jam sampai 4 jam. Dari sejak dibangunkan loh Bun. Lah nek sekolah mulai jam 7, masuknya jam 7 ya Bun. Di sini jam berapa? Setengah 8. Ya berarti setengah 4 sudah proses membangunkan. Meskipun nanti bangun benerannya itu jam setengah 5 ya ora apa-apa. Tapi prosesnya dimulai setengah 4 Bun. Karena masing-masing proses bangun 1 jam. Nanti saya sholat, persiapan sholat sama mandi 1 jam. Makan 1 jam, persiapan berangkat ke sekolah 1 jam. Sudah pakai seragam iki anak kinestetik, mari ngono dulinan sampai seragamnya kotor kabeh. Ya ora apa-apa, tetep berangkat ke sekolah gak apa-apa kayak Senin ya mbak gurune. Gitu ya Bun ya. Sing penting dia happy ngono lho Bun, berangkat sekolah. Aja budal nang sekolah diomeli ya, delon. Kayak ngene iki, rusuh kabeh, guilani ngene iki. Gak apa-apa Bun, kinestetik itu yang membuat cerdas tuh begitunya itu. Ketika dia kemudian di sekolah ojo dikai beban. Nah, tugasmu hari ini belajar ya Bun, bukan. Kinestetik jangan dikasih beban belajar. Tugasmu hari ini mencari teman. Udah selesai. Masalah dia sudah di sekolah kemudian dapat ilmu, itu urusannya beda. Tapi sejak berangkat dari rumah, dikasihnya itu bukan beban belajar, bukan golek konco. Nah, supaya bisa golek konco akeh, berarti harus jadi anak yang baik, anak yang tertib, anak yang gini loh, yang sederhana. Paham dia? Gitu. Jadi masukannya begitu Bun, anak kinestetik. Kalau anak visual tugasnya belajar, oke, karena dia memang mereka anak-anak teoritis, oke. Kinestetik beda tugas, oke. Beda tugas. Kalau yang naturalis berarti sering diajak ke alam, bukan hanya bermain di ruangan. Anak kinestetik rata-rata bermainnya outdoor Bun, bukan di dalam ruangan aja, tapi outdoor, di luar ruangan ya. Setiap hari anak kinestetik butuh waktu bermain berapa Bang Yos? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Nah, anak kinestetik dikorong, yo gak pinter-pinter. Wes. Paham Bunda? Nanti yang mau protes. Ini hasil penelitian saya loh Bun. Ini hasil penelitian. Ada anak kinestetik kemarin itu anak kinestetik tapi kalem. Karakternya plekmatis, tapi kinestetik gak iso meneng. Ngene gelibet, belajar di konsentrasi gak iso konsentrasi. Saya suruh bundanya bawa ke kalau di Panjen itu kan ada sumber maron ya. Betul ya, sumber maron ya. Melebune piro itu? 3.000 kalau enggak salah. 3.000. Bunda anaknya diajak ke sana, tapi jangan kakean dilarang. Jangan ke sana, jangan ke sana. Ojo merono. Biarin aja. Mah, ke sana enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Hati-hati ya, cuman boleh satu kata itu. Hati-hati anak. Ke sana kata yang kedua adalah boleh. Loh, enggak boleh dilarang, Mas. Enggak boleh. Cuman boleh ngomong boleh. Ke sana boleh, Mah. Boleh. Hati-hati ya. Ngerti Bun, anakmu lo ngerti. Kudu hati-hati ku lo ngerti. Tapi pada dilarang-larang tambah bingung anaknya. Loh iya, asli lho bundane lho gak gelem repot. Lah iya sih. Ada satu Bun, kalau nggak mau repot, ya jangan punya anak. Wis kadung Bang Yos. Lah ya wis, gak ono jenenge duwe anak gak gelem repot. Kepengin anaknya pinter tapi gak gelem repot, ya gak ono. Gitu loh Bun. Jadi biarin aja. Ini waktu itu ke saya sekitar kelas 2 anaknya. Beda lagi dari yang cerita yang tadi ya. Sekolahnya di Malang. Yaitu tadi anaknya plekmatis, disewentai ae karo bundanya. Tidak diberi kesempatan bermain dan menjalankan metodologinya sendiri si anak ini. Belajar dengan caranya dia sendiri. Nggak pinter Bunda, setahun 2 tahun nggak pinter anak ini. Ketemu sama saya, bundanya awalnya nggak mau nurut. Bang Yos, ini sekaligus saya jelaskan karakter ya. Karakter ada karakter plekmatis ya. Ada yang plekmatis itu, yang di bawah Bunda. Di bawah ada yang karakter plekmatis. Plekmatis itu karakternya tenang, pendamai. Jadi nggak bisa dengan karakter bundanya sewenangane melotot, dipelototi ngene lho, atine langsung mak jeleb ngono lho. Langsung down dia, hanya dipelototin aja. Belum keluar kata-katanya bunda. Ayo, wah, wis langsung wis hilang kabeh wis.
Nah, waktu saya terapkan PDKT di Sumber Maron seperti itu teknik PDKT supaya bunda nge-match dengan rasane si anak, ngono lho. Karena selama ini bundanya terlalu dominan. Merasa begini loh bunda-bunda itu kadang-kadang. Aku yang lebih tahu Bang Yos, iki anakku. Yos ngerti iki anakmu. Tapi penelitinya saya gitu. Ya harus ngerti ku anakmu, tapi penelitinya saya. Yang punya data itu saya. Saya tahu anak plekmatis harus diperlakukan seperti apa. Nggak percaya pertama bundanya, Bun, ojo nggawe teknik seperti itu. Gak pinter anakmu, gak pinter Bun. 6 bulan baru bundanya maksudnya legowo terima masukan saya. Ojo Bun, udah biarin aja, gak apa-apa. Kasih motivasi aja. Motivasi tipis-tipis ketika dia mau tidur. Wes apapun itu, berapapun nilainya, yo bunda percaya kamu bisa, kamu anak hebat, pinter, bisa. Setiap malam saya minta untuk dikasih kata-kata seperti itu. Anak plekmatis Bun. Wes bunda percaya, masih ya saiki gurung hebat, gak apa-apa. Tapi bunda percaya kamu hebat, kamu pinter, kamu luar biasa. Pasti nilainya bagus. Beberapa bulan kemudian Bun, mulai kelihatan naik. Ini kisah nyata loh Bun, di HP ku saya ono ini. Tak bukakan aja ya. Jadi sebetulnya tidak harus seperti ini sih. Anak-anak kita tujuan sidik jari itu bukan seperti ini. Tapi kalau mau seperti ini insya Allah juga bisa. Karena sudah ada, saya sudah membuktikan beberapa. Bun, jenengan bacakan ini Bun. Sewu. Dibacakan, WA-nya dibacakan. Mamanya nih, nilainya di sekolah juga stabil, nggak turun sama sekali. Terima kasih banyak Bang Yos. Tiap anak ini berprestasi, saya selalu ingin jenengan. Terima kasih. Kapan-kapan monggo mampir ke toko saya. Mamanya punya toko camilan di Malang. Jadi akhirnya gitu loh Bun. Akhirnya nilainya itu, ini ada contoh nilainya. Nilainya 9, 10, 9, 10. Dari nilai underdog 34, 34. Mencapai angka 56 aja sulitnya luar biasa. Hanya saya ganti polanya bundanya. Ojo akan ngomong, mah. Ojo cerewetnya, ojo nemen-nemen. Anakmu dulu wis pinter. Saya gak percaya ya sampai anak-anaknya pinter. Ya itu. Jadi plekmatis ya pakai motivasi aja, nyantai. Wong anak ini pendamai. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Santai aja. Beda dengan karakter koleris bunda. Ada yang koleris? Ada yang koleris? Ini bunda, depannya koleris. Ono sing koleris? Ada ya Bun? Yang koleris berapa orang? Koleris itu karakternya karakter macan Bun. Deng. Dia punya kemauan keras. Lah anak iki wis keweras bunda kerasi. Dia nggak akan down sih, nggak tambah keras sih yo. Ketika bunda marahnya semakin keras. Semakin dia kemarahannya dia akan salurkan ke temannya. Koleris begitu. Yo koleris kan kalau di anak-anak itu kan teori saya seperti ini. Supaya anak jenengan kan kepinginnya anak jenengan nurut kan. Leres nggih? Lah, itu tekniknya adalah teknik menggendong, ojo teknik narik kambing. Ayo, batak-batakan ngene. Yuk, akhirnya batak-batakan ngene ta. Soro jenengan. Daripada begitu saya pakai teknik menggendong. Jadi gendong itu kan harus dari bawah, Bu. Paling gampang. Jadi kalau sama koleris yo jenengan harus dari bawah. Bu, aku meneh katene bolos. Kira-kira jawabannya apa? Loh, ya nggak boleh. Wong anak soleh kok bolos. Jangan ta. Nah ini Pak Ustadz loh. Kebanyakan jawabannya kurang lebih seperti itu. Cara mengatasi gendong bukan seperti itu. Oh, mau bolos ah? Oke. Ngono pun carane. Jawabe. Wang, ya sih ngajari ora genaun. Ngarek katene bolos. Pertama saya dimarahin sama papa saya. Wah, anak katene bolos mbok iya ono. Loh, ya iya wong ndek rapot iki lho ono tulisane alfa. Lho ono kok oleh berarti alfa iki. Kecuali kalau ono tulisane alfa, ono tulisane kok. Berarti kan diperbolehkan ono hitung-hitungane. Anakku sekarang SMK iso ngitung. Aku oleh bolos, Pak. Sekian hari, Pak. Pokoknya lebih tuh kok hariku. Iso ngitung berarti hari iki. Lah, di oke, habis gitu oke mau bolos berapa lama? 1 hari apa 2 hari apa 3 hari apa seminggu? Gak apa-apa Ibu. Tambah seneng Ibu, gak nyangoni. Loh ngomong ngono-ngono. Loh, ya apa sih aku kok entuk sangu? Yo iya ta. Lah kamu di rumah, makannya di rumah. Kamu dikasih sangu itu kan supaya bisa makan di sekolah. Tujuannya itu loh, Nak. Lah kalau kamu di rumah, yo Ibu gak nyangoni kamu ta. Tambah enak sangune. Foto tambahan Ibu.
Itu dia udah mikir, anak koleris dibegitukan mikir. Jadi diiyakan, tapi jenengan ngasih reason. Oh oke, katanya bolos. Oke, gak sanggup siji. Yang kedua, ketika kamu di sekolah, kamu belajar kan, ada kegiatannya. Ya ketika di rumah, ya sama berkegiatan. Kegiatannya apa? Ya bantu ibu ta. Ya dibuat kegiatannya sesibuk mungkin ta hari itu. Kan gitu Bun. Cuci baju, cuci ini, bersih-bersih ini, bersih-bersih itu segala macem. Dia kan mikir, bijak soron nih. Ya wis, kamu kan belum ngelakoni bolos kan? Ayo saiki dipertimbangkan, dipikirkan baik-baik. Kalau bolos nggak dapat sangu, harus bantu-bantu ibu, capek segala macam. Tapi kalau di sekolah dapat sangu, ketemu koncone, duduk dengan tenang, mikir santai Bun. Pola asuh santai Bun. Jajak mikir ya anaknya. Ya wis, aku tak tetap bolos. Lo kepingin ngerasa no. Oke. Udah jalankan planning yang itu. Wajak bersih-bersih. Nanti 1 hari 2 hari kapok Bun. Aku besok mau sekolah. Ya mau sekolah. Beres ngono lho Bun, santai aja. Karena anak-anak kan kepo ya Bun. Kepingin tahu kan. Di sekolah aku bosen, aku pengen di rumah. Ya udah di rumah ya kita kasih kegiatan gitu Bun. Sama anak koleris begitu. Karena anak koleris itu tipikalnya macan banget, dominan. Kita nggak bisa ngatasin dia pakai kemarahan, nggak bisa. Itu teknik yang buat saya kurang jitu. Harus tahu timing. Sama kayak orang mancing. Wayai iwake narik gini yo ditutno dhisik. Iwake narik jenengan narik juga senare pedot. Ya komunikasi seringkali seperti itu. Anaknya koleris, lagi anaknya marah wae. Kurang ajar sama orang tua. Biarin aja dulu. Ininya nggak jalan Bu. Logikanya itu lo nggak jalan udah. Kalau anak-anak marah instingnya tuh yang jalan. Jangan ngobrol pakai logika, yo gak iso. Makanya kalau marah sama suami, yo ngalah salah siji jarno sih. Bojoku nek lagu, tak jarno sih, Bapak. Tak jarno sih. Lah ngapain? Saya masuk ke ranahnya dia. Saya ikuti aja dulu, wis marah dulu. Anak-anak juga gitu, biarin marah dulu, biarin. Diumpan dulu. Berikutnya. Kan paling anak-anak marah berapa lama sih, Bun? Saya yang pernah, bukan anak saya sendiri sih, anaknya klien. Marah paling sampai 1 jam, 1 jam setengah. Paling lama. Habis gitu ya capek Bun. Wes kesel lah. Nek wis kesel, ayo tuku bakso nang kono. Lah kalau anaknya sudah mau, ayo Bang Yos ikut ke sana beli bakso. Yo jangan disentil lagi. Tadi kamu marah kayak gitu itu ngapain? Yo gak usah ngono Bun pertanyaane. Itu membangkitkan lagi. Wah aku no. Ya gak usah. Ya apa ya bakso nih enak. Enak, siomennya enak. Gorengannya lu enak meneh. Cobaan gorengannya ya. Jadi kalau di anak-anak itu nggak perlu terlalu serius. Yang sudah ya udah biarin aja. Bahasnya kapan? Yo besoknya lagi. Jangan saat itu. Caranya gitu Bun, komunikasinya. Kalau anak melankolis sama plekmatis beda. Plekmatis lebih cuek, plekmatis lebih lebih diem, susah mengungkapkan dalam kata-kata. Kalau melankolis tuh dia lebih butuh ruang privasi. Privat berarti kalau melankolis. Ada yang melankolis? Kenapa Bu? Melankolis plekmatis. Jadi semakin private ya. Semakin private gitu. Kalau melankolis apalagi muncul 2 kali, berarti jenengan harus menemukan tempat yang menurut dia di tempat itu dia merasa nyaman gitu. Kalau ngobrol misalkan di pojokan sambil dia mainan gitu. Berdua ngobrolnya bukan bertiga. Kalau ada ayahnya dia nggak nyaman misalkan. Ya udah ngobrol berdua dulu. Gitu. Harus tahu timingnya. Biarkan dengerin dia cerita dulu apapun ceritanya. Dikasih komentar bagus, dikasih komentar positif gitu. Ojo terlalu dikomen. Misalnya gini ya, yang kemarin ini kejadian, yang saya omongkan ini kejadian beneran. Jadi ada anak, kalau misnya tahu gitu, ada anak itu dia ngambil barangnya temennya. Ya kalau bahasa kita kan ngambil karena itu jelas bukan barangnya dia, tapi dimasukkan di tasnya dia. Loh kan bahasa kita orang awam kan ngambil ya Bun ya. Akhirnya si orang tua anak ini yang ngambil ini dia panggil sama misnya. Bu, mohon maaf, anaknya ibu itu kemarin ngambil barangnya si A. Dimasukkan di tasnya. Loh, lah iya. Kok tahu-tahu di tasnya kok ada barang ini? Lah tujuannya udah jelas. Tujuan mencuri kan gitu aku. Kalau kita kan melihatnya sebagai orang awam gitu. Jadi ada beberapa anak itu yang dia nggak punya maksud sampai ke sana sih nggak ada. Maksud mencuri itu nggak ada. Hanya
ketika dia mengamati sesuatu itu, loh, iki apa sih merungkil-merungkil ini apa ya? Dia belum selesai melakukan pengamatan, gurunya masuk, dia bingung, lah ini aku belum selesai. Akhirnya dimasukkan di tasnya dia. Akhirnya dia nggak izin sama temennya. Jadi pengamatannya itu belum selesai. Sebenarnya maksud mencuri yang disengaja itu hampir tidak ada. Karena dia lagi mengamati, pengamatannya belum selesai. Jadi kalau menyikapi sesuatu itu, saya ngomong santai aja. Itu, buat saya gurunya nggak paham. Gurunya hanya paham, oh ini bukan miliknya, ini berarti mencuri. Oh itu pemahaman yang buat saya kurang tepat, kurang pas aja. Karena beberapa guru itu tidak dibekali ilmu-ilmu semacam ini. Gitu. Jadi kalau di anak-anak itu, saya yang kasus paling besar itu anak kelas 3, mindahkan duit 2.500.000. Ya buat saya itu wajar. Kenapa? Karena jenengan nggak pernah pamer itu. Karena jenengan naik untuk rezeki. Paling sih dipamerno 1.000 siji. 50.000 siji. Terus nama mboten? Pernah dapat uang jutaan mari ngono. Lih, ngene, ayo ngitung duit Bunda. Pernah berani kayak gitu? Karena jenengan nggak punya kata-kata budget tadi. Ya ini duit 2 juta, tapi ini ada budgetnya buat beli beras sekian, buat bayar ini sekian, buat bayar ini sekian. Jadi budgetnya untuk jajannya adik tinggal ini nak. Ngono lho, Bun. Ngono gak apa-apa. Jadi ya duit itu cuma dijejer-jejer di kasur gitu aja. Tapi kan orang tuanya udah heboh, iki kriminal Bang Yos. Watu tangene no. Heh, kok dhisik. Sik tak takokane dhisik anake. Jangan keburu-buru berpikiran negatif dulu. Karena di dunia anak-anak nggak ada kayak gitu. Hampir tidak ada. Kecuali loh Bun. Kecuali anak jenengan masuk anjal. Beda lagi. Beda case gitu. Tapi kalau anak-anak dalam kondisi normal, lingkungan normal seperti ini, itu kasus sampai memindah duit 2,5 juta pun, itu nggak kepingin untuk tuku handphone, nggak ono Bun. Nggak ada. Gitu. Itu kasus ada latar belakangnya pasti. Bukan semena-mena anak itu memindahkan duit atau mencuri, tujuannya memang mencuri, nggak begitu. Kasusnya nggak begitu. Gitu ya Bun. Gitu. Jadi harus nyantai, menyikapi anak-anak harus nyantai. Mereka akadnya jenengan membuat anak itu kan akadnya kan akad baik kan. Kan dalam akad sebuah pernikahan yang sah kan gitu loh. Kalaupun ada beberapa hal yang terjadi di luar itu, nah, itu kan maksudnya bisa didamaikan berikutnya. Mohon dulu Bun. Kalau yang sanguin gimana? Yang tadi belum saya bahas satu, sanguin ya. Ada nggak sanguinis? Sanguinis ada? Ada Bun, sanguinis. Sanguinis itu kepingin mengenal, kepingin dikenal dan kepingin mengenal banyak orang. Artinya apa? Artinya dia follower. Dia ngikut koncone. Di tahap awal sanguinis itu pasti ngikut koncone. Ngikut bunda, omongan bundanya apa ikut omongan temennya? Ya ikut omongan temennya. Jadi caranya gimana? Ya caranya adalah kalau sanguinis mencarikan teman yang lebih pinter, yang lebih oke sehingga anaknya nurut melakukan hal-hal yang oke, yang baik. Memang bongkar pasang gitu bunda. Kalau di sanguin begitu, karena sanguin gimana pun dia follower. Meskipun ada kolerisnya, di tahap awal dia follower, dia pengikut. Merono, ayo nyemplung somor yo, ayo nyemplung. Lho wis ngono ae. Koncone mesok, yo melok besok, wis ngono ae, gampang. Gitu Bun. Makanya lho. Lah terus Bang Yos ya, biasanya yang diikuti anak koleris. Dan jangan khawatir, sanguin sama koleris enggak mungkin dibully karena mereka pembulinya. Yang dibully yo plekmatis sama melankolis ta, sing enggak wani ngelawan. Yang hatinya ciut. Plekmatis sama. Makanya kenapa plekmatis sama melankolis itu harus dimotivasi terus menerus. Kalau koleris sih sudah dominan Bun, sudah gini koleris opo. Sudah begitu. Loh, ngapunten nggih. Iki ngrasani gak apa-apa ngrasani bojoku dhewe. Istri saya itu aslinya Wajak. Kalau jenengan tahu Wajak. Wajaknya itu di pagar gunung, masuk lagi di Wajak. Rumahnya dia ikut mbahnya. Rumahnya tengah sawah Bun. Namanya rumah tengah sawah Bun. Rumah gedek Bun, tengah sawah. Anaknya istri saya itu dekil, hitam. Wis hitam pesek pisan. Lho itu tenanan. Wong wesek wireng. Duh, kanca-kancane nek ngilono deh. He, anake wong gak duwe. Apa Mas wong tuaku gak duwe? Apa?
antem iki ngene kon. Ngono, Bun. Koleris kok. Lah saya, Bun, bapak saya pegawai, manajer, Bun. Dikewethek ambek koncoku. Aku putih kulitku. Putih. Lumayan toh, Bun ya, putih ya. Arek kuda, Bun, arek Surabaya. Dikewethek tok mburi dasare plekmatis, Bu. Ya mek tak tolet tok ta. Ya balesen karo bapakku nek balesen. Iki gak wani ta, Bun. Gitu. Karena nggak tahu caranya. Ya apa? Ya paling loro. Ngono tok. Ya apa plekmatis? Ya beda ya. Gitu. Padahal sebenarnya saya punya power. Apa ngono? Iki kan punya power gitu. Gak kalah ambek powere bojoku. Ngono. Yo, pertama kali menikah sama istri saya, yo merasa terjajah, Bun. Mari curhat. Tapi akhirnya bertumbuh pemahaman saya. Oh, koleris iku nek pagi-pagi nyeluke sih panggilan sayang. Ya, ngono panggilane sayang. Iki ya apa iki? Iki mulai pagi udah begitu. Wes sekarang mikirnya ngene, oh sehat, ngono. Nek iso bengak-bengok sehat berarti alhamdulillah. Wes ngono yang tak apa saya tancapkan dalam pikiran saya, oh sehat alhamdulillah. Tapi kalau pagi tidak ada teriakan, apa oh iki? Kayak awak ini berarti. Jadi yang membuat kita, kalau orang dewasa beda lagi ya. Membuat koleris teriak itu berarti dia lagi sehat, dia lagi bersemangat. Gitu. Jadi wajar-wajar saja, biarkan saja dia berteriak. Yang penting saya menanggapinya dengan santai. Oke. Sampai sini Bun ada pertanyaan silakan. Nggih Bun, monggo. Kenapa Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bang Yos. Nggih. Yang pertama, di karakter ini kan ada 3. Nggih. Rata-rata memang gabungan. Itu apa gabungannya apa? Plekmatis, melankolis. Ya, berarti itu sejalan ke penggabungannya. Plekmatis itu tidak suka berkata-kata, diem ya alias diem, lebih suka main dukun-dukunan kalau plekmatis itu. Bunda harus merasa kira-kira apa ya? Kok menang ya arek iki? Mudun teko sepeda motor kok moro-moro menang apa. Nah, itu harus nge-match no. Melankolis berarti privacy. Berarti kalau ada apa-apa pertanyaannya harus kita yang nunduk ke anaknya. Ojo teriak-teriak. Dia enggak suka dengan bahasa yang teriak-teriak. Terus apa sih kamu apa? Dari tadi kok sedih apa? Dia enggak suka dengan begitu. Jadi harus kita kalem, kita harus sejajar sama dia. Apa? Kenapa? Ada yang bisa dibantu kah? Gitu. Private. Jadi memang rata-rata karakter itu berdiri minimal 2. Tapi kalau terjadinya koleris ada plekmatisnya, itu 2 karakter yang bertentangan. Berarti saling bertentangan. Itu saling perang. Tapi kalau ini sejalur. Berarti anak-anak yang di dalam ruangan, anak-anak yang pemikir, yang gitu-gitu. Kalau misalnya anak itu kan dinamis ya Pak, ketemu berinteraksi sosial sama berbagai macam orang, ketemu dengan berbagai macam situasi. Kayak seperti misalnya tadi anak yang koleris cenderung keras, dominan seperti itu. Kalau di waktu tertentu kebablasan, dia ada potensi jadi pelaku bullying. Iya. Dia bisa jadi tidak disukai sama temannya. Oke, betul. Maksudnya orang tua itu ngerem, supaya jangan sampai bablas seperti itu. Maka kita yang tenang, jangan emosian, santai gitu. Seperti yang plekmatis juga melankolis. Jangan terlalu minder, harus berani gitu ya. Apakah dimungkinkan di suatu kemudian berubah? Saya plekmatis. Tapi plekmatis saya karena sudah dilatih untuk mengambil keputusan. Yang awalnya plekmatis itu bukan decision maker, bukan pengambil keputusan. Gak wani njupuk keputusan. Mek wanine mikir tok, ya apa ya? Maju, apa ya? Maju. Selalu ada di tengah-tengah plekmatis itu. Tapi saya berani melangkah maju. Kenapa? Ya karena terlatih. Tapi tetap plekmatis. Tetap kalau marahan sama istri saya diem. Bukan koar-koar seperti orang koleris yang deng gitu. Enggak, diem. Gitu. Plekmatis itu lebih inner, lebih ke dalam. Lebih melihat sikonnya. Tapi lama-lama bisa mengendalikan plekmatisnya.
Kalau dulu saya marah sama istri saya bisa sampai seminggu, Bun. Seminggu mau nggak kalau ngomong. Plekmatis bisa seperti itu, bisa menahan begitu karena berperang di sini sama di sini, belum selesai perangnya. Ya lama-lama diginikan sama istri saya, hei, gak popo, kamu diem tuh 1 hari yo, cok 1 hari lah, nek iso yo setengah hari, wis gede umur piro wisan, sik puri-purian sampai 3 dino iku lho, wis gak pantes. Ngono istriku. Akhirnya mikir saya, iya yo gak pantes yo. Yo segera menyelesaikan perang saya. Gitulah cara menyelesaikan perangnya gimana kalau di anak-anak, kalau yang plekmatis melankolis, ya biarkan dia menyendiri dulu. Kasih kesempatan dia menyendiri. Paling nyuguhkan, nah, gitu. Bunda punya coklat. Mek dilirik tok coklatnya. Ya wes tinggal aja. Nanti kalau dia sudah mulai ngambil makanannya, berarti dia udah mulai tenang. Nah, Bunda mulai masuk. Gitu. Jadi tidak akan berubah. Dia tetap orientasinya saya tetap plekmatis. Sampai kapanpun ya saya tetap plekmatis. Tapi plekmatis yang sudah terlatih. Sehingga berani ngomong di depan umum. Berani. Karena udah terlatih sekian tahun. Koleris juga begitu. Koleris akhirnya dia bisa mengendalikan diri. Koleris yang bisa mengendalikan diri. Bukan jadi plekmatis, bukan. Tetap koleris dia. Tetap mengambil keputusan. Tetap berani. Dong. Gitu. Tapi dia sudah berhasil meregulasi emosi, sudah bisa mengendalikan perilaku maupun emosinya, gitu Bu. Jawabannya seperti itu. Iya. Tadi kan anak belajar minat sama belajar tertentu atau dia jadi malas belajar kan dipengaruhi juga sama stimulus yang diberikan orang tua. Iya, betul. Terus gimana caranya orang tua memfasilitasi belajar anak yang berbeda-beda, sedangkan orang tua kan ngajari belajarnya di rumah. Kita hanya mengulang yang di sekolah. Padahal di sekolah itu anak belajarnya kita nggak tahu pendekatan yang diberikan sama guru seperti apa. Apalagi kebanyakan sekolah Pak. Yeah. Itu kan monoton belajarnya, seragam kegiatannya seperti itu. Yo, sebetulnya kalau sama anak-anak, anak saya alhamdulillah 3 orang, cowok-cowok semua. Yang nomor 1 visual, yang nomor 2, 3 ini, yang nomor 2 sama nomor 3 itu kinestetik. Nah di anak-anak sebetulnya pola asuh itu one by one, satu-satu. Nggak bisa, jamaah itu nggak bisa. Jamaah bisa dilakukan di sekolah yuk, karena nggak mungkin dilakukan satu-satu. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, ya satu-satu, anak saya 3. Saya di Gunung Kawi Bun, tinggalnya, saya hanya berdua sama istri saya. Karena kebutuhan naturalis saya kinestetik naturalis. Naturalis, kebutuhan asupan psikisnya adalah berdekatan dengan alam. Makanya saya kenapa ke Gunung Kawi? Saya punya greenhouse, setiap hari mendengar kicauan burung dan udaranya segar, jadi setiap hari seperti rekreasi. Jadi saya menyembuhkan diri saya sebetulnya di Gunung Kawi. Daripada sana setiap hari saya berhadapan dengan permasalahan manusia. Yang nggak pernah berhenti, saya nggak pernah libur Bun. Karena permasalahan manusia loh Bun, kapan ono entek? Kau ono Bun entek. Hari raya habis sholat id ya wes Bun, unjung-unjung sebentar ya wes ke klien saya. Ya karena permasalahan pelik itu terjadinya kapan saja, di mana saja. Pokoknya area Malang Kabupaten ya oke saya. Tapi kalau sekarang areanya udah area lebih dari Malang Kabupaten, nah ampun saya mesti janjian segala macam. Nah jadi anak saya 3-3-nya di Malang. Saya turun ke Malang, saya ngontak satu-satu gitu. Kak, kamu di mana sekarang? Bisa ketemu nggak hari ini? Nggak bisa, Pak. Gini. Ya wes besok ya. Saya kontak adiknya bisa ya ketemu sama adiknya. Saya pakai guys, makanya harus titen satu-satu Bun kalau di anak-anak. Jadi adiknya suka dengan makan es krim. Ya saya ajak makan es krim Bu. Karena setelah dia makan es krim, dia baru ngeh dengan omongan saya. Lah jenengan harus niteni itu. Anak jenengan ngeh dengan omongan jenengan, mau memahami jenengan setelah habis melakukan kegiatan opo, habis makan apa. Itu yang ragil. Yang nomor 2 ini, kalau makan pasti makannya gak rawon, pecel. Di golongan yang ngono lah. Ya, saya harus ngajak ke warung yang itu dulu, memuaskan egonya dulu Bun. Dia nggak perlu mahal, yang penting kopinya enak. Dan dia mau kopi yang ori. Dia nggak mau kopi sasetan karena dia barista. Kopi apa iki sasetan? Ayo Pak, nyoba kopi sing nang kono, Pak. Ya ayo. Gitu. Saya bukan penggemar kopi, Bun. Saya nggak ngopi, saya nggak ngeteh. Saya minumnya air putih. Dan saya ada jam makannya, saya intermittent. Jadi dia tahu. Nah,
kamu makan gak apa-apa ya, papa minum air putih dok gak apa-apa ya. Ya udah saya tungguin dia makan. Jadi saling memahami. Dan itu berdua saya. Padahal anakku umur piro, Bun? Anakku yang nomor 2 ini 20 lah, 20 tahun ini. Yang nomor 1 22 tahun, yang nomor 3 17 tahun. Padahal sudah umur sakmono, Bun, tapi tetap private, Bun. Lanang bisa. Ya dewe-dewe, Bun, ngobrolnya berdua. Kadang bertiga sama istri. Gitu, Bun. Jadi nggak bisa berjamaah. Beda soalnya. Apalagi udah seumuran itu beda. Begitu berjamaah, kumpul kemarin orang 5, ngobrolnya wis padha gak nyambunge. Ini ngobrol apa ya sepintas tok, nggak bisa dalam. Tapi kalau berdua bisa dalam kan. Gitu. Jadi harus niteni anak ini sukanya melakukan kegiatan apa, setelah itu baru dia ngeh dengan omongan kita. Lah harus niteni itu, Bun. Memang harus paham, harus punya catatan-catatan kecil. Gitu. Kalau enggak jenengan nanti wah bingung kok kok ngene ya, enggak diten berarti. Makan bakso yang apa? Kalau makan bakso dia mau pakai kubis, mau pakai bihun atau pakai mie kuning atau tambahannya apa? Harus hafal, Bun. Mau anak dhewe mosok gak ngapali. Apa meneh bojone dhewe gak ngapali. Saya kalau beli celana dalam pun hafal saya. Kalau anak saya yang nomor 2 enggak suka celana dalam yang biasa, enggak suka. Dia suka yang celana dalam yang panjang. Kemarin tak ajak belanja tahu, suka yang ini toh. Tak ajak tuku klambi nang Ramayana ora gelem, tuku celana ora gelem padahal pas diskonan kemarin itu. Minta celana dalam, ya wes. Harus paham sampai sebegitunya. Sampai selera ceweknya aja saya paham. Loh iya tak kudu paham lah. Gitu. Jadi harus punya catatan-catatan kecil gitu. Jadi Bunda nanti memahaminya lengkap, enak nanti. Kalau memahami, apalagi dengan peta seperti ini. Oh iya, pantes saya anakku kinestetik, Bun. Lah istri saya visual, anak-anaknya yang nomor 1 pun meskipun bukan kinestetik, suka naik gunung. Istri saya jadi korban. Ayo belajar, melaku. Anak-anakmu suka naik gunung kabeh. Jadi kalau naik gunung ya dia ngetutno akhirnya. Meskipun pernah turun dari Gunung Panderman, turun langsung masuk rumah sakit karena kecapean. Tekanan darahnya langsung ngedrop. Ya udah tetap gak kapok-kapok. Ijen yo, tetap planningnya naik gunung. Kemarin sama saya keliling ke Bali 12 hari, yo wis gak apa-apa. Yo harus tahan. Lah wong bojone jiwane jiwa petualang, senengane keliling-keliling. Yo bojone gelem ngetutno. Gitu. Jadi harus punya informasi itu private satu-satu. Nah, sebenarnya sidik jari itu memahamkan itu. Secara keseluruhan nanti Bunda bisa tanya private ke saya lewat WA bisa. Anak saya seperti ini, fotokan aja yang bagian depan. Bang Yus minta urean singkatnya, kesimpulannya seperti opo. Nah, tak simpul nanti. Gitu ya, Bun, kurang lebih begitu ya. Memang satu-satu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan atau mungkin bisa konfirmasi ini, Pak. Nggih. Terkait yang ini dominasi otak. Itu kan kalau di putri saya itu yang otak kiri 51%, dominan kiri yang otak kanan 48. Nah, kalau menurut saya kan ini selisihnya nggak selalu jauh. Iya, itu artinya apakah sebenarnya dia itu agak balance gitu antara kiri sama kanan. Kemudian yang gaya belajar juga, kalau yang visual itu 51%, yang kinestetik 7%. Nah, kalau memang itu memang agak balance atau memang dia itu kecenderungannya 2 itu, berarti perilaku kita seperti apa? Nggih, matur nuwun. Otak kiri memang sama otak kanan itu tidak terlalu bedanya, nggak terlalu jauh. Cuman apapun itu kita cenderungnya milih salah satu. Artinya dia nyaman dengan perilaku otak kirinya. Ya udah, berarti jawaban kita harus jawaban logik, nggak boleh jawaban terlalu panjang cerita-cerita, dan harus jawaban jujur, opo noe gitu ya. Kemudian kalau yang gaya belajarnya, kalau pakai itu bisa pakai 2 macam gaya belajar. Jadi yang diterapkan dulu visual bercampur dengan kinestetik, berarti pilihan pola kegiatannya dia itu harus misalkan 1, misalkan dia aritmatik gitu. Yang 2 dalam 1 minggu, yang kegiatan kedua itu harus kegiatan yang sifatnya fisik. Gitu. Supaya jadi kinestetiknya dia, pola olahraganya dia itu refreshing. Semakin dia bergerak, semakin dia refresh, semakin dia mudah menangkap pembelajaran secara teoritis. Maksudnya ke sana. Ya.
Sehingga Bunda jangan heran ketika dia mau ulangan, beberapa anak visual ketika dia sumpek, ya dia melakukan aktivitas secara fisik. Usia saya 48 Bun, saya kinestetik. Karena asupan psikis saya bagus, otomatis saya melatih fisik saya. Karena terlatih fisiknya. Karena udah biasa sit up, push up, kemudian ngeplank ya. Ya ngelatih kaki saya, ya akhirnya saya bisa lari jarak jauh. Masih kuat lari 20 kiloan Bun. Usia 48. Sudah gak peduli saya dengan tekanan darah. Kemarin tekanan darah saya sempat tinggi. Waktu tekanan darah saya 190, bawahnya 120. Dapat 2 hari lari saya Bun. Mati. Ngono saya. Wis percaya saja gitu, saking percayane ngono, saking pasrahane ambek Gusti Allah. Wis percaya ae wae mati. Wong aku seneng, wis kadung seneng melayu, Bun. Habis gitu saya cek dapat 3 hari. Mudeng kabeh ngene Bang Yus normal. Ya enggak apa-apa mek kurang banyu putih tok berarti. Gitu. Jadi memang asupan psikis itu luar biasa. Makanya kenapa saya pindah ke Gunung Kawi, mencari titik naturalis di dalam diri saya, titik netral dalam diri saya gitu. Sampai ke sana pencarian saya. Maksudnya membuktikan bahwa teoritis ini, tes sidik jari ini, ketika orang naturalis dia menemukan titik naturalisnya, benar nggak? Psikisnya jadi bagus. Ketika psikisnya jadi bagus, dia tetap mempertahankan pinternya, tetap fisiknya bisa jadi bagus juga nggak? Bisa. Itu maksudnya pembuktian saya sendiri sampai hari ini. Gitu. Nah itu banyak teman-teman tidak paham ini, orang dewasa tidak paham ini. Sing dikejar mek, yo sekedar pinter sekedar tidak, padahal hidup ini kan balancing. Kan udah jelas itu, hidup ini balance. Nah, cuman orang nggak ngejar balance-nya, orang ngejar satu titik aja. Banyak kan orang ngejar kerja. Wah, gampang itu rekreasi, gampang ini. Akhirnya nggak berapa lama banyak teman-teman saya yang akhirnya nggak seimbang. Nah sebetulnya di kemudian hari anak-anak saya ajarin untuk keseimbangan itu. Makanya di orang dewasa saya benar-benar ngajarin. Gitu. Makanya kenapa penting tes sidik jari untuk orang dewasa? Bimbingan saya itu dokter-dokter, Bu. Banyak dokter kan lupa, udah jam kerja jauh. Wah, nggak inget malam, nggak inget siang. Pokoknya kerja istirahat cuma sebentar. Saya ngomong waktu itu sama dokter, "Dok, emosinya udah sampai di titik mana?" Maksudnya Bang Yus, misalnya ini, sampean di jalan dipotong seret ngono ambek uang. Wah, aku tuh modern aku. Tak bawa wingi aku dipotong ngono ambek truk. Lah itu emosinya sudah enggak pas saya gitu. Itu wedok lho, Bun, gitu lho, terlanang lho. Wedok iku cuwilik iku. Arek saya ngomong gini, "Dok, tes sidik jari. Tes gambar sama saya. Tak tunjukkan titiknya." Saya ngomong, "Dokter enggak pernah melakukan namanya aktivitas me time." Oh, me time iku. Ya permasalahan tetap akan datang setiap hari, bener nggak? Oh, nah, wong urip gak ono sampai satu titik. Oh, gak ono masalah, aku utangku lunas kabeh. Anakku wis dadi kabeh, wis kawin kabeh, wis mentas wis lah wong ngono. Wis masalahku beres. Ono abun ngono. Gak ono. Lah, jenengan ngapunten nggih, secara aktivitas fisik jenengan melakukan BAB setiap hari. Terus napa mboten? Paling lama 2 hari, 3 hari jenengan BAB. Nek enggak ya fesesnya keras ta. Sama, psikis jenengan tidak pernah jenengan netralisir. Akhirnya ya numpuk akumulasi ta. Suwi bojo iku ya kayak setan. Lho iya ta, Bun? Kon wingi mari ngene ambek aku. Winginane kon nglakokno kesalahan meneh. Saiki ngono meneh titenono ya. Ngono. Karena enggak ada titik netralisirnya kan gitu, Bun. Gitu. Nah, dokter ini saya ginikan. Dok, sukanya ngapain? Tugasnya di puskesmas. Jadi pola me time itu, Bun, pola kesendirian kita bersama sebuah kegiatan. Kegiatannya sederhana. Yo, karena aku ini ya Bang Yos, nggak punya waktu banyak. Lah, me time tuh nggak usah banyak waktu, 10 menit cukup. Tapi tiap hari mau BAB berjam-jam. Lah ya nggak perlu. 5 menit, 10 menit, 15 menit lah, wis kesel, Bun. Kan gitu. Ya udah, minum jus di puskesmas. Aku senengane minum jus jambu. Ya wes, pada saat minum jus ngomong sama perawatnya, jangan diganggu selama 10-15 menit. Dilakukan kapan? Every day. Setiap hari dilakukan itu. Minta waktu just 10 minutes, 15 minutes. Setahun kemudian setelah itu dilakukan, waktu teleponan sama saya, Bang Yos, sekarang saya punya usaha baru. Ya gak nyongko aku.
kok kreativitasku ningkat ya? Kok ini ku ningkat ya? Aku sudah kayak permasalahan itu lewat saja. Iya, lewat saja. Kreativitas tetap harus jalan. Ya karena itu tadi kan. Metabolisme jalan, BAB tetap dilakukan, kan tetap dijalankan. Metabolisme dijalankan. Permasalahan tetap ada, tapi kreativitas akan bisa muncul. Gunanya sidik jari untuk orang dewasa, arahnya ke sana. Sama pola refreshing. Karena saya naturalis, ya saya harus dekat dengan alam. Makanya saya milih Gunung Kawi, pilihan saya karena cedek ambek Morotuo. Sambil ngurusi Morotuo gampang gitu loh. Akhirnya kok Gusti Allah ngasih jalan di sana. Ya udah saya di sana. Asline aku wong Surabaya pun, wong kutho, beratang gede pun aku. Masa iso urip nang desa? Ora iso sakjane. Cuman yo saya mencari titik itulah itu. Ternyata pembuktian saya sidik jari ini luar biasa. Kalau dilakukan yo ternyata bukan hanya sehat secara jasmani tapi secara spiritual, secara psikis luar biasa. Oh, ini nih tambahan itu, tambahan. Nggih, monggo Bun. Terima kasih kesempatannya. Nggih, siap. Saya yang pertama kan cowok Pak ya, dan ditekankan kayaknya pragmatis. Jadi dia yang kayak apa istilahnya kurang berani. Iya, kurang berani. Kalau cara melatih pragmatis biar lebih berani itu bagaimana? Apakah salah jika sebenarnya anaknya nggak pengen sekolah berasrama atau mau pengen, cuma kami sebenarnya itu karena anak pertama dan laki-laki, artinya kan cewek supaya bisa lebih strong. Agak bertanggung jawab. Usia berapa dipondokkan? Ini lulus SD. Lulus SD, SMP-nya mondok. Kalau yang gaya belajarnya visual, meskipun pragmatis, oke, nggak bisa. Oh, oke, bisa langsung mondok. Tapi yang kinestetik, pragmatis, ojo mondok disini. Minimal persiapannya 1 tahun sebelum mondok. Sing dipersiapno, yo mentale, yo fisiknya ta. Karena kalau enggak, itu tadi pragmatis iku katutan. Yo, apa jari koncone? Merono yo, iya, iku ngono no, yo ngono. Loh, jangan salah. Saya memecahkan banyak kasus di pondok. Langganan nek saya iku. Ono kejadian gini yang terparah, ada beberapa. Yang terparah banget. Bahkan ngapunten nggih, anaknya yang punya pondok saya dipanggil sama salah satu yai di Malang yang punya pondok. Yang bermasalah anaknya dewe. Gitu. Lah akhirnya maksudnya ngapunten, yainya saya perkenalkan dengan dunia psikologi karena di pondok kan nggak kenal dengan psikologi, yang ono kan dunia spiritual. Tak rugi ya Bang Yos. Wis ping 3 tapi kok gak mempan yo. Nopo niki Gus niki? Lah niki permasalahane sanes nopo jin-jinan yai. Niki permasalahane psikis. Nopo niku psikis niku? Nggih ngapunten, psikis niku nggih perilaku manusia. Iki gak gelem turun di kamar Bang Yos. Ngapunten nggih, turunin nang gudang ngono. Berarti kan tidak nyaman. Ada protes dalam dirinya ngene. Jaluk kawin, ceritane ngoten lho Bun. Jaluk kawin abahe ngomong, "Ojo le umur piro katene kawin." Gak trimo. Ngoten lah. Si anak ini gak siap menerima masukan. Ojo iku gak siap. Lah sama saya kula ajake ngobrol yai. Mangke kula sukani ilmu. Iya wis gak apa-apa sampean coba Bang Yos. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan. Lah karena saya tahu anak ini anak pragmatis, melankolis, dia butuh privasi. Saya ajak milih tempat. Gus, ngapunten nggih. Jenengan mau milih tempat di mana? Di indoor apa outdoor? Kalau outdoor kula nggih seneng, monggo. Tak ajak ke Cangar. Gitu. Areanya tak ajak ke Cangar. Diajak rekreasi berarti Bun, anak pragmatis ya. Tak ajak ke Cangar, tak ajak ngobrol hati ke hati, heart to heart. Awakmu iku ngerti apa sih tentang wong wedok, tentang wanita iku apa? Yo ngene Bang yo. Dia saya kasih kesempatan cerita dulu. Begitu ceritanya udah selesai baru saya masuk. Tak kasih tahu satu ilmu tentang wanita, Gus. Wanita itu iya. Hasil akhirnya tidak. Tidak. Hasil akhirnya iya. Ya itulah wanita. Ayo kita berhitung dalam 1 bulan. Seminggu menstruasi, 1 minggu pra-menstruasi sebelum, 1 minggu setelah menstruasi. Jadi stabil 1 bulan itu mek sak minggu wanita. Siap panjenengan? Tahu no ta? Siap ta? Ya itulah wanita. Lah kok ribet ngono? Akhirnya mundur-mundur dewe.
Loh ya wis Bang Yos gak siap aku nek kawin. Loh, ada wanita yang stabilnya 1 bulan. Ya gak ono. Wong wanita iku makhluk hormonal kok. Jadi saya ngajak ngobrol, berarti dijak rekreasi, dijak ngobrol, ditunjukkan faktanya. Ngoten Bun. Itu bangun mental. Bangun mental bukannya neni, bukan. Di pragmatis seperti itu. Kemudian diajak memilih. Gitu. Saya ngomong sama Gusnya, sampean rokokan, jenengan rokokan monggo Pun. Tapi jangan ngajak kula mboten rokokan kok. Tapi kula nggih mboten nglarang jenengan rokokan, monggo pun jenengan rokokan. Ngono. Kasih pilihan gitu. Lama-lama begitu ngobrolnya udah enak. Susu gak butuh rokok aku Bang Jos. Lah nggih. Apa sih rokokan bareng? Nah, jadi pilihan ada, setiap pilihan ada resikonya, setiap pilihan ada cerita tersendiri. Jadi saya kasih cerita di balik pilihan itu. Pragmatis begitu. Nah, pilih warna biru atau pilih warna merah? Kalau Bunda kepingin kamu pilih warna merah. Apa? Bunda kepingin kamu jadi anak pemberani. Yo berani membela yang benar. Berani kalau menjawab pertanyaan. Mas yo salah. Yo gak apa-apa, sing penting wani dhisik. Nah, jarinya begitu. Iya, dikuatkan dengan cerita di balik pilihannya dia. Caranya ngoten. Itu menguatkan mentalnya anak-anak pragmatis. Ada lagi? Nggih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terkait psikoleris dan melankolis, satunya pembuli, satunya dibully itu tadi. Nah kan kalau udah dewasa mungkin sudah terbiasa. Nggih, sudah terkendali. Nggih. Kalau masih anak-anak ada di sekitar kita yang mungkin seperti itu. Gimana kita motivasinya yang tepat seperti apa? Apa nggak usah main? Apa ayo kamu berani atau bagaimana? Yo, kalau di anak-anak sekali lagi target kita itu adalah target memberi pemahaman, mengenalkan Bun. Bukan target dia mencapai harus paham. Oh sudah dipahamkan 100 kali, ya harus paham. Loh, iku kok Bun, kok. Kalau jadi gini Bun, ini supaya Bunda tahu tumbuh kembang ya. Anak-anak itu masih kita bilang balita ya, di bawah 5 tahun. Di balita sama anak-anak beda Bun. Jangan jenengan ngomongnya, begitu udah punya anak 2 misalkan. Sing situ umur 3 tahun, sing sisi setahun. Kamu kan sudah besar. Besar apa nih? Podo-podo balita nih kok besar. Itu kan pemahaman yang nggak pas itu. Wong anak situ umur 5 tahun, situ umur 2 tahun. Kakak sudah besar loh, sudah punya tanggung jawab, sudah jadi kakak. Apa nih tanggung jawab apa? Podo balita nih kok tanggung jawab. Ya kita tanggung jawab wong tua nih. Gitu. Jadi kalau di anak-anak itu sama-sama balitanya Bun. Di dunia balita sama dunia anak-anak beda. Anak-anak kita mulai sebuah pengenalan. Tapi di dunia balita ya bukan pengenalan tapi benar-benar tahapan awal pengenalan. Nah, Bunda harus paham menggunakan kata-kata. Jadi kata-kata itu Bunda jangan ngomong sama kakaknya. Kakak ngalah ya. Ojo pakai kata-kata ngalah. Ngalah kata dasarnya apa, Bun? Kalah ta. Berarti kakak selalu kalah sama adiknya. Berarti pakai kata yang lain, gantian. Gantian ya, Kak, gitu. Dek, gantian ya. Sekarang kakak ya, gantian. Gitu. Jadi tahap itu dulu. Tahap ketika Bunda mengenalkan pakai kata-kata yang benar. Kemudian pengenalan di usia 6 tahun, di atas 5 tahun ya, sampai di usia 8-9 tahun. Jadi anak SD, Bun, anak TK sampai SD kelas 3, itu anak SD rasa TK. SD yang sebenarnya itu di atas 10 tahun. 10, 11, 12 itu baru SD. Nah, sik 7, 6 apa meneh? 6, 7, 8, 9. Iki masuk SD rasa TK. Berarti sukanya ngapain? Bermain. Jadi pengenalan, Bun. Jadi Bunda ojo punya target berlebihan. Koleris harus punya pengendalian bagus supaya nggak membuli. Ya ora iso, ya biarin aja terjadi secara alami. Dek, kamu dibully ayo. Yo dilawan, cara ngelawan ngene. Yo kita tunjukkan simulasinya. Mana dia nangis meneh, yo gak apa-apa. Terjadi alami saja, Bun. Karena ini kan masalah pengenalan. Gak apa-apa, Bun. Gitu. Kecuali kalau Bunda membiarkan ya, kalau Bunda melakukan pendampingan di situ, ketika anak saya dibully di usia-usia itu, ya saya melakukan pendampingan tetap. Ayo, Dek, wani ngelawan Kak, ayo ono apa nih gini, ayo ngene cara ngelawan ngene, tak tunjukkan caranya, latihan dulu di rumah, habis itu ketika di depan terus ayo apa? Ya sih kuwi diajar apa wingi lho. Ayo dipraktekno. Ayo ya apa gitu, didampingi. Ojo ditinggal, Bun. Oh no.
Jadi ada sih Bun, tekniknya ada, teknik sendiri kita ngajarin, tapi jangan targetnya dia syukur-syukur dia paham, tapi belum pada tahapan dia mencapai pemahaman sampai seperti anak usia 9 tahun sampai 12. Nanti 12 masuk akil balik. Akil balik pertama sampai usia 13. Masa tenggang, masa kosong di usia 13 sampai 15 bergolak lagi nanti. 16 17 bergolak lagi. Gitu. Nah, kalau pendampingannya Bunda jalan bagus, makanya kenapa tas sidik jari Bunda udah punya petanya, Bunda tahu nita-nine, Bunda tahu tempat yang tepat buat dia, waktu yang tepat. Nah, enak Bunda mendampinginya. Bunda tahu teman-temannya, catatannya semakin lengkap, lebih enak. Pendampingannya jalan. Akhirnya memenangkan anak itu lebih mudah, Bunda. Gitu. Karena kan kita sekarang ini berhadapan dengan teknologi ya, Bunda. Nggak mudah memenangkan anak hari ini. Banyak kasusnya Bunda. Saya punya kasus satu itu yang tidak terpecahkan sampai hari ini tuh di daerah Dampit. Jadi kelas 6 SD Bunda. Pulang sekolah, habis itu sholat duhur, habis duhur itu main ke rumah temennya. Biasanya paling pol maghrib katanya ibunya pulang. Ini maghrib gak mulai. Habis maghrib hujan terus isya gak mulai. Yo sudah isya gak mulai, jam 09.00 dinteni di telepon HP-nya yo gak mulai. Yo akhirnya yo kalau om desa kan aparat desa Bunda dihubungi. Jam 12 malam tidak ada kejelasan dipikir kintir di kali yo tim SAR dihubungi. Kemudian desa polisian dihubungi. Sampai jam 4 isu Bunda, subuh. Enggak ada beritanya. Yo subuh sholat azan ya sudah bubar pulang semua. Begitu orang-orang bubar pulang semua ke rumah masing-masing muncul anak ini. Sendirian Bunda. Wedok lagi Bun. Pulang ke rumah tanpa kata. Ya pulang langsung. Kamu dari mana nak? Ya diem masuk kamar. Ya buat saya itu udah usaha penculikan dan dilepas. Sudah diculik tapi dilepas. Mikir mungkin menculik. Di Malang ada beberapa kelompok soalnya. Kelompok sosial ya yang begitu ya. Ya saya nita ini. Kemarin saya survei di area Gondang Legi. Cuman kadang orang-orang itu nggak paham. Area-area itu nggak paham. Sempat marak juga. Ada pul-pulnya di Malang pun ada pul-pulnya. Gitu. Efeknya doli tutup dulu, Bun. Doli tutup. Paham ya, Bun? Doli ku apa? Aku wong Surabaya, Bun. Lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Bun. Gak ngerti lokalisasi, Bun. Sing gede ndi, Bun? Malang Selatan, Suko. Suko besar, Bun. Iki kudu ngomong kopi cetol, Bun. Iku lame fenomena Bun. Iki lokalisasi Bun. Suko ngarepe Masjid Jami Sumber Pucung ke selatan. Gitu. Yang jadi bebannya di SMK Berantas. Pengamat sosial Bun saya. Gitu. Banyak Bun fenomenanya. Dari Kebon Agung, dari Kacuk sampai ke perbatasan Kepanjen. Itu ada area tersendiri. Penguasanya ada 1-2 orang. Kalau Bunda lihat kanan kiri itu ada beberapa panti pijat di situ. Polean ada 1 titiknya di Polean. Jenengan tahu ini ada Polean. Itu yang tarifnya antara 300 sampai 1 juta. Unmer ada. Poolnya ini Malang ini pemasaran seperti itu dari luar daerah. Mereka rata dari luar daerah sama narkoba Bun. Luar biasa. Gitu. Perang kita ke sana Bun. Makanya kenapa harus mendekatkan sama anak-anak, megang hatinya. Karena lingkungan udah nggak bisa Bun. Udah jelas sama teknologi lingkungan. Yo iki gak ngeden-ngedeni. Yang informasi yang up to date LGBT, perkembangan LGBT terakhir. Nah, Bunda harus dengar-dengaran. LGBT kelompoknya kelompok mana, ini masuk kelompok mana gitu. Ini maksudnya di anaknya Bunda di kelompok, kenal nggak dengan kelompok itu, konfirmasi gitu. LGBT perkembangannya luar biasa Bun. Ini yang tercatat ya, yang tercatat di Dinkes itu yang masuk ya, karena setiap bulan kan mereka melakukan cek kesehatan. Karena yang berbahaya itu kan meningitis chroniococcus itu Bun. Pernah dengar kata-kata itu? Meningitis itu iya, jamur otak itu Bun. Itu kan dari pola hubungan seksual yang tidak lazim. Akhirnya yang diserang kan sini, bagian otaknya. Wah, sakitnya luar biasa. Ya saya nggak usah sebutkan lah artis mana yang terjangkit. Yang sudah almarhum. Meningitis itu Bun. Meningitis chroniococcus, jamur otak gitu. Yang ke sana arahnya. Dulu
semarak sih, Igama sama Iwama. Igama Ikatan Gay Malang sama Iwama Ikatan Waria Malang. Salah satunya Merlin itu yang ikut acara TV waktu itu. Wah, Bunda nek ketemu sekilas gini ya. Wih, cayu nih. Wayu, Bun. Wayu operasinya dia di Thailand, no. OGK sudah. Udah ganti kelamin udah. Luar biasa, Bun. Dan itu saya udah nemuin yang kemarin itu klien saya itu anak SMP udah ada anak SMP. Kalau yang dewasa punya istri, Bun. Ngapunten ya. Punya istri, punya anak. Jangan salah. Mereka aliran-aliran yang mereka terselubung. Gitu. Makanya Bunda mendekatkan diri. Nah, ini sebenarnya sarana kita untuk harus di sini ya Bang Yos titiknya. Harus di sini ya. Ya, harus memahami anak seperti ini. Ya, harus dikejar pemahamannya sampai seperti itu. Supaya secara hati nyambung noroso itu loh Bun. Nyambung noroso ini nyambung. Komunikasi bukan hanya komunikasi secara lisan, tapi komunikasi secara batin, secara hati. Ya, itu harus nyambung. Pasangan juga gitu Bun. Makanya sih tes sidik jari Bunda sama pasangan, wah luar biasa. Kalau mau berkenan sama pasangan, pemahamannya nambah. Pasti. Gitu ya Bun. Oke. Nanti kalau berkenan boleh kontak dengan pihak sekolah. Di sekolah saya cuma ngecas 100.000, di luar sekolah 150. Ada lagi pertanyaan? Jam 10. Wis ada yang mau rekreasi, mau hari Minggu. Ini rekreasi saya, Bun. Ini rekreasiku. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya boleh lewat WA. Nomornya itu tadi yang ada di halaman kedua. Kalau misalnya hasilnya hilang atau rusak, Bunda bisa minta kopiannya ke kita. Nanti kita kirimkan salinannya ke nomor HP masing-masing lewat PDF. Nanti Bunda bisa ngeprint sendiri. Jadi insya Allah database-nya tersimpan di kita. Ngoten nggih, Bun? Nggih, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini nggih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lanjut ke WA. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang mau sidik jari. Oh, di depan nih. Nggih, siap-siap. Mboten napa-napa. Mau